Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2013. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Syarah Hisnul Muslim. Selanjutnya kita akan masuk kajian kita yaitu Syarah Hisnul Muslim, dan kita masih berada di zikir setelah salam dari sholat. Yang terakhir kemarin ayat kursi kita bahas panjang lebar, dan sekarang yang kita bahas adalah zikir yang ketujuh, yaitu zikirnya berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kita baca 10 marrat ba'da salatil maghrib was subuh. Dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana hadisnya itu bunyinya adalah man qala fi duburi salati subhi, barang siapa yang membaca tiap-tiap selesai salat subuh wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam, dalam keadaan kakinya masih belum berubah, posisi duduknya belum berubah ya, dan dia masih belum bercakap-cakap, belum berbicara, membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya. Kutiba lahu 10 hasanat, ditulis untuk dia 10 kebaikan, wa muhiya anhu 10 sayyiat, dihapus dari dia 10 keburukan, wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat untuknya 10 derajat, wa kana yaumuhu dzalik fi hirzin min kulli makruh, dan pada hari itu dia terjaga dari semua yang tidak disukai, dari semua keburukan, wa hurisa minasyaitan, dan dia juga dijaga, dilindungi dari syaitan, wa lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu bidzalikal yaum illa asyrik billahi ta'ala ya. Dia tidak akan terjerumus ke dalam dosa ya. Dia akan selamat dari dosa-dosa kecuali seandainya dia melakukan kesyirikan. Di sini ada kata-kata tadi itu dalam kondisi kakinya belum berubah ya. Riwayat ini sahih. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan di dalam As-Silsilah As-Sahihah hadis nomor 2664, dan ini termasuk tarojuk beliau, termasuk rujuknya beliau. Beliau mula-mula tidak mengamalkan hadis ini, cenderung mendhaifkan hadis ini, yaitu kata-kata dalam keadaan posisi kakinya belum berubah. Mula-mula beliau mendhaifkan hadis ini. Kemudian karena beliau banyak baca, banyak terus tidak pernah berhenti ya, akhirnya beliau menemukan ada syawahid-syawahid, ada penguat-penguat, sehingga derajatnya menjadi
kuat, bisa diamalkan. Beliau mengatakan, wa qawluhu wa huwa thanin rijlaihi kuntu la a'malu biha hatta waqaftu ala hadha syahid. Kata-kata kakinya masih belum berubah, posisinya tetap, duduknya tetap, itu aku dulu tidak mengamalkan, sehingga aku menemukan syawahidnya, ada penguat-penguat dari hadis yang lainnya. Ini bukan sikap pelin-pelan. Ada yang nulis buku, judulnya itu Tanaqudot Al-Albani, sikap-sikap ya kontradiksi Albani, sikap pelin-pelannya Albani. Di sini bilang hadisnya sahih, di tempat lain bilang hadisnya dhaif. Itu bukan pelin-pelan, itu biasa tarojuk, rujuk. Oh, dulu itu diputuskan dhaif, ternyata setelah ketemu diralat dikatakan sahih, itu biasa, bukan pelin-pelan itu. Tapi kalau orang sudah cenderung benci, ya repot. Semuanya dilihat dari kacamata jelek. Sehingga salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang bernama Syekh masyhur Hasan Salman, beliau nulis buku yang berjudul Taraju' ya Al-Hafidh Ibni Hajar fi Fathil Bari. Rujuk-rujuknya Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi Ibnu Hajar juga sebegitu. Kadang mengatakan di satu tempat hadits ini sahih, di tempat lain mengatakan dhaif atau kebalikannya, atau dikatakan hasan atau kebalikannya, itu biasa rujuk. Lah kenapa kok enggak ada yang menuduh, wah kalau gitu Ibnu Hajar itu pelin-pelan. Padahal sama kan, sama apa enggak? Kasusnya sama. Nah, paling enak kita bersikap sportif. Dan seperti membutuhkan keikhlasan. Ikhlas itu adalah kita fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, apapun namanya, modelnya, bentuknya, tidak ada. Nah, kalau kita sudah netral kayak gitu, ya, baru kita bisa sportif, kita bisa menilai, oh ini benar, sesuai Quran Sunnah diamalkan, oh ini salah. Dari kelompok kita kalau salah, kita dari siapapun ya, orang dekat kita, kawan kita, teman kita, kalau ternyata enggak sesuai Quran Sunnah, kita bilang enggak sesuai Quran Sunnah, salah ini. Dari orang yang jauh dari kita, kalau benar sesuai Quran Sunnah, ini benar sesuai Quran Sunnah. Seperti itu. Jadi di sini Syekh Albani bukan pelin-pelan ya. Jadi kata-kata kakinya tidak berubah itu adalah riwayat yang sahih diamalkan. Sehingga kalau kita mau mengamalkan ini, dan juga menurut praktek-praktek para ulama itu di syarahnya antum itu cuma disebutkan sholat subuh saja ya. Sementara di matanya itu ya, min sholatil maghrib was subuh, sholat maghrib dan subuh. Ini kan tadi ada kata-kata belum berbicara. Berarti kita bacanya setelah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram, langsung baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru posisi kakinya dirobah, enggak apa-apa. Ya, yang mana ini adalah kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya semua kerajaan, baginya semua pujian, dia menghidupkan dan dia mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, maksudnya adalah yang halal, dan amalan yang dapat diterima, yaitu amalan yang Engkau kabulkan ya Allah. Ba'da salam min salatis subuh, ini dibaca setelah salam dari salat subuh. Dan ini biasanya dimasukkan di dalam bacaan zikir pagi. Ya, ini dibaca setelah subuh atau boleh dimasukkan ke dalam zikir pagi
Hadisnya riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gampang sekali. Selanjutnya di situ ada doa salat istikharah. Nah, ini pembahasan yang sangat penting. Doa'u salatil istikharah. Doa salat istikharah. Qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, kepada para sahabat, yaitu untuk beristikharah dalam segala perkara sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami, yaitu kepada para sahabat, surat dalam Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan pentingnya salat istikharah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk sholat istikharah dalam segala urusan, seperti mengajarkan Al-Quran. Jadi menunjukkan pentingnya istikharah, supaya kita benar-benar perhatian kepada istikharah, sholat istikharah di dalam segala urusan. Yang dimaksud segala urusan ini adalah urusan yang tentu saja kita masih bimbang untuk memilihnya, dan perkara-perkara yang dibolehkan. Lalu perkara yang haram tidak perlu istikharah. Misalnya ya, ada yang malam minggu nanti malam pacaran apa enggak ya, tak istikharah dulu. Habis maghrib istikharah, ya Allah enaknya pacaran apa enggak? Ya jangan, enggak usah istikharah, karena hukumnya pacaran adalah haram. Atau mungkin ya mau korupsi di kantornya, istikharah dulu. Ya Allah, saya mau korupsi, ya Allah, baik apa enggak kira-kira ya Allah? Ya enggak usah istikharah, sudah jelas jelek itu. Sudah jelas jelek. Jadi istikharah itu perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara taat yang jelas baiknya enggak perlu istikharah. Ya, enggak perlu istikharah. Misalnya puasa Ramadan. Karena di puasa Ramadan apa enggak ya istikharah dulu? Ya enggak, itu wajib, enggak usah istikharah. Enggak usah istikharah. Mau keluarkan zakat, saya mengeluarkan zakat apa enggak istikharah dulu? Enggak wajib, kalau wajib mengeluarkan zakat. Nah ini perkara-perkara yang mubah dan kita masih bimbang. Contohnya, misalnya kita mau bepergian. Nah istikharah dulu. Hatta mau umroh istikharah, bukan umrohnya diistikharahkan ya. Kalau umrah jelas baiknya, istikharah ini mengenai waktunya, waktu yang tepat berangkatnya kapan. Atau misalnya masalah pernikahan, calon. Kalau memang calonnya orang jahat, ya nggak usah istikharah, langsung aja ditolak. Sudah jelas calonnya orang jahat. Nah kalau calonnya orang baik, nah istikharah dulu. Karena baik belum tentu cocok untuk kita. Istikharah minta petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Atau mau beli rumah istikharah dulu, ya Allah saya mau beli rumah, istikharah dulu. Cocok enggak rumah ini untuk saya. Jadi begitu ya. Jadi perkara yang pasti baiknya enggak perlu istikharah, dikerjakan yang wajib-wajib dikerjakan. Perkara yang jelas-jelas haram, jelek enggak perlu istikharah, tinggalkan. Nah, perkara yang boleh-boleh ya, yang kita masih bimbang, istikharah. Kemudian disebutkan di situ, yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma hadukum bil amri falyarka rak'atain." Ya. Apabila salah seorang di antara kamu hendak melakukan sesuatu hal, maka hendaklah dia melaksanakan 2 rakaat min ghairil fardhah, selain salat wajib.
Nah, di sini para ulama merojihkan bahwa istikharah ini adalah sholat 2 rakaat yang berdiri sendiri. Sholat 2 rakaat yang berdiri sendiri. Jadi wudu memang niat 2 rakaat khusus untuk istikharah. Dan ada sebagian ulama mengatakan boleh digabung dengan sholat yang lain. Tahiyatul masjid digabung dengan istikharah, qobliyah digabung dengan istikharah, sunnah wudu digabung, ada pendapat gitu. Tapi kalau hadits ini zahirnya menunjukkan bahwa istikharah itu sholat yang berdiri sendiri, khusus sholat istikharah, khusus, tidak dicampur dengan yang lainnya. Tsumma liyaqul, kemudian setelah itu dia berdoa. Sebagian ulama mengatakan doanya dibaca sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan doanya dibaca setelah salam. Dan yang rajih adalah setelah salam. Karena di sini kata-kata yang dipakai adalah tsumma. Tsumma itu litertib ma'at tarafi. Urut-urutan tapi ada pembatasan. Jadi sholatnya selesai dulu baru berdoa. Nah, ini doanya. Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Ya Allah, kau ilmumu luas ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Pilihkan aku ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kemampuan kepadamu dengan kekuasaanmu. Ya Allah, aku tidak mampu, yang mampu engkau. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan keutamaanmu yang agung, karuniamu yang amat sangat banyak. Fa innaka taqdir wala aqdir, sesungguhnya engkau maha kuasa sementara aku tidak punya kuasa apapun. Wa ta'lam wala a'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Semua yang orang tidak tahu engkau tahu ya Allah. Dampak dari semua perbuatan engkau tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah di sini disebutkan hajatnya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan. Ya Allah, saya mau umroh pada tanggal sekian hari ini ya Allah. Disebutkan. Ya Allah, saya mau nikah dengan si fulan. Ya Allah, saya mau beli rumah ini dan rumah itu. Kalau bisa pakai redaksi bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia boleh. Allah paham. Semua bahasa miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan hajatnya apa. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi, ya. Bahwa perkara ini lebih baik dalam agamaku, hidupku, dan akhir urusanku kelak, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Faktur huli wa yassir huli tsumma barik li fi, maka takdirkanlah hal itu bagiku dan mudahkanlah aku untuk mendapatkannya, kemudian berkatilah aku dalam hal tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi wa ajilihi wasrifhu anni wasrifni anhu waqtur liyal khaira haitsu kan tsumma ardini bih. Dan apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini tidak baik dalam agamaku, hidupku atau akhir urusanku kelak, dalam jangka pendek atau jangka panjang, maka janganlah perkara tersebut, maka jauhkanlah perkara tersebut dariku dan hindarkanlah diriku darinya. Lalu takdirkanlah yang baik buat diriku bagaimanapun adanya, kemudian buatlah aku ridho dengannya. Kalau ini baik ya Allah, selamatkan aku darinya, berilah aku ganti dengan yang lebih baik lagi. Ini istikharah ya.
Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian di situ disebutkan wa ma nadima man istakharal khaliq wa syawaral makhluqin. Tidak akan menyesal orang yang meminta pilihan kepada Tuhan yang Maha Pencipta lalu bermusyawarah dengan kaum muslimin wa tsabbata fi amrihi, baru kemudian meneguhkan prinsipnya dalam persoalan yang dihadapi. Allah berfirman wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang salat istikharah. Mari kita bahas lagi salat istikharah ini, agak panjang sedikit hukum-hukum yang berkaitan dengan salat istikharah. Karena masalah ini penting ya. Saking pentingnya sampai Rasulullah mengajarkannya seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Jadi sangat penting istikharah ini. Ada beberapa hukum yang mungkin perlu diluruskan yang berkaitan dengan salat istikharah. Di antaranya, ada kalanya kita menganggap sesuatu itu baik untuk kita, ternyata tidak baik. Ada kalanya kita menganggap sesuatu tidak baik bagi kita, ternyata dia adalah baik. Yang Maha tahu adalah Allah, sedang kita tidak tahu. Surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pertama-tama tentang cara sholat istikharah, yaitu didahului dengan wudhu, seperti wudhu ketika mau sholat. Kemudian yang kedua, niat. Dan niat cukup di dalam hati. Niat sholat istikharah sebelum masuk ke dalam sholat istikharah. Kemudian sholatnya 2 rakaat. Bacaannya setelah Al-Fatihah bebas, tidak ada ketentuan. Sebagian ulama mengatakan rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, itu tidak ada hadisnya. Jadi suratnya bebas. Kemudian setelah 2 rakaat tasyahud, salam. Setelah salam doa. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita benar-benar memahami isi doa ini. Yang mana di antara adab doa adalah kita memuji-muji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Disebut kenapa dan seterusnya. Itu doa istikharah. Kemudian setelah selesai doanya ditutup dengan sholawat dan pujian kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, setelah sholat istikharah ini kita juga jangan lupa musyawarah dengan orang. Orang yang layak untuk diajak musyawarah. Yang bisa diajak tukar pikiran. Bagaimana menurut pendapatmu? Saya mau gini. Mohon pendapatnya. Tentu kita musyawarah dengan orang yang baik, yang cinta kepada kita, jangan orang yang hasud. Karena kalau orang yang hasad, iri dengki, dia akan menjerumuskan kita. Jadi orang yang baik, yang cinta kepada kita, yang ngerti hukum, dia paham, dia layak untuk diajak musyawarah. Musyawarah. Setelah itu tawakal ala Allah. Tawakal, pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Jadi tidak menunggu mimpi dulu. Kan ada sebagian masyarakat nunggu mimpi, tidak ada. Jawabannya istikharah itu bukan mimpi jawabannya istikharah. Ya. Atau nunggu mantep dulu. Bukan jawaban istikharah, tidak ada. Mantep itu pun juga relatif. Mantep itu relatif. Misalnya kita mau nikah dengan si fulan.
ya. Kita istikharah, tapi kita sudah seneng. Maka istikharah itu dimantep-mantepkan. Seakan-akan dia maksa Allah untuk dipilihkan dengan dia. Itu bukan istikharah namanya. Itu kita maksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Jadi istikharah tidak nunggu mantep-mantepan. Istikharah itu adalah setelah kita istikharah, musyawarah, melangkah. Kalau jadi, itulah pilihannya Allah. Tidak jadi, itulah pilihannya Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi tujuan istikharah ini adalah supaya kita melangkah dalam keadaan mantap. Kita yakin langkah kita dibimbing oleh Allah. Dengan catatan yang kita lakukan bukan hal-hal yang terlarang tadi ya. Ya, seperti itu. Jadi kita yakin langkah kita dibimbing oleh Allah, yakin. Apapun yang terjadi, tawakkal 'ala Allah. Jadi kita perlu membiasakan diri kita untuk istikharah dalam segala perkara, walaupun perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Mau mengadakan apa saja, ke sini, ke situ, apapun, istikharah dulu kalau kita masih bimbang pilihannya. Setelah istikharah, melangkah. Yang terjadi, itulah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, istikharah itu jawabannya tidak melalui mimpi. Dan juga jawabannya bukan melalui mantep atau tidak mantep. Itu semua relatif, bisa dari rekayasa. Jadi istikharah itu sudah kita istikharah, musyawarah, jalan terus, tawakal ala Allah. Kemudian juga di antara yang perlu tentang istikharah ini pula, bagaimana? Apakah boleh sholat istikharah pada waktu yang terlarang, ba'da subuh, ya, ba'da asar? Jawabannya tidak boleh. Ditunda dulu sampai waktu larangan hilang, baru sholat istikharah. Ya. Bagaimana kalau pas waktu larangan itu kita harus milih saat itu juga? Apakah boleh istikharah? Ya. Kalau memang harus milih saat itu juga, nggak bisa ditunda, tidak apa-apa. Berarti kita sholat yang ada sebabnya. Tapi kalau masih bisa ditunda, ditunda sampai waktu yang tidak terlarang, sampai waktu duha, sampai maghrib. Kemudian bagaimana kalau seorang perempuan yang haid, seminggu haidnya, tidak bisa sholat ya, padahal harus milih dalam seminggu itu, tidak boleh lebih waktunya. Maka di sini para ulama memberikan solusi, yaitu dia tetap istikharah tapi tanpa sholat, doa saja, doa istikharah. Kalau nggak bisa ditunda, kalau bisa ditunda, tunda sampai suci dari haidnya, sholat istikharah. Kalau nggak bisa ditunda, ya sudah, dalam keadaan haid istikharah tapi tanpa sholat, doa istikharah saja. Bagaimana kalau tidak hafal doa istikharah? Tidak apa-apa, baca. Bawa Hisnul Muslim dibaca, itu boleh. Ya. Kemudian bagaimana? Apakah boleh sholat istikharah diulang-ulang? Tidak apa-apa. Supaya lebih mantap lagi, supaya lebih lebih meyakinkan lagi. Istikharahnya diulang. Istikharah pertama, istikharah kedua, istikharah ketiga, boleh untuk supaya memantapkan langkahnya. Kemudian juga doa dari Nabi Muhammad SAW ini jangan ditambahi, jangan dikurangi, sudah cukup. Doa dari Nabi sudah cukup. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, redaksi yang terbaik. Kemudian bagaimana dengan mengistikharahkan orang lain? Nah, kan kita suka gitu kan? Orang tua anaknya diminta orang. Anaknya bilang kepada ibunya atau bapaknya, "Bu, Pak, tolong istikharahkan saya." Tidak ada. Mengistikharahkan orang itu tidak ada. Jadi istikharah itu masing-masing orang istikharah untuk dia sendiri. Sementara bapak dan ibu bukan mengistikharahkan, tapi bapak dan ibu membantu dengan doa, mendoakan. Jadi mengistikharahkan orang lain itu tidak ada. Istikharah untuk diri sendiri. Orang lain hanya bisa membantu kita dengan mendoakan. Mudah-mudahan dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Seperti itu. Jadi bukan diistikharahkan. Kemudian bagaimana kalau ada beberapa perkara? Yang pertama-tama masalahnya saya mau berpergian. Yang kedua masalahnya saya mau beli rumah. Apakah cukup istikharah satu untuk dua hal ini? Para ulama mengatakan yang lebih afdol adalah masing-masing masalah satu istikharah. Jadi istikharah satu untuk safar, istikharah lagi untuk beli
rumah. Ini lebih afdol. Ya. Kemudian apakah ada istikharah dengan Al-Quran? Ya, ini Al-Quran ya. Dibuka Al-Qurannya. Waduh, ayat neraka berarti tidak boleh. Wah, ayat surga berarti boleh. Tidak ada. Istikharah dengan buka Al-Quran itu tidak ada. Atau istikharah dengan tasbih, pakai tasbih, ada hitungannya ya. Atau kalau orang-orang dulu itu punya buku primbon. Istikharah dengan buku primbon, dibuka buku primbonnya ya. Karena saya dulu juga masih sempat ketemu orang-orang zaman dulu punya buku primbon, buku kuning primbon bahasa Arab pego. Itu katanya istikharahnya dibuka gini ya. Nah, terus dibuka 7, 1, 2 sampai 7. Apa jawabannya? Itu orang dulu-dulu gitu. Itu orang tahun 60-an. Ya, orang masa lalu. Sekarang sudah punah orang-orang kayak gitu. Jangan dilestarikan. Ya. Ini sudah era milenium. Yang enggak berlaku primbon sekarang. Karena udah zamannya internet. Jadi itu beberapa hal tentang istikharah. Ada beberapa kisah nyata tentang istikharah. Ada satu orang mau bepergian. Dia mau bepergian hari ini istikharah kepada Allah, minta pilihannya Allah. Sudah, dia beli tiket, ya ngurus visanya semuanya. Subhanallah, berangkat menuju airport. Jalannya macet, tanpa diduga jalannya macet. Sampai airport terlambat sebentar saja sudah. Jadi tutup sudah. Sehingga dia ketinggalan pesawat. Jengkelnya bukan main. Udah direncanakan, udah beli tiket semuanya. Jengkel dia. Enggak jadi berangkat. Subhanallah, tidak lama kemudian terdengar berita pesawatnya jatuh. Allahu Akbar, sujud syukur dia. Ya. Di satu sisi dia tidak senang, waduh ketinggalan pesawat. Ternyata pesawatnya jatuh. Ini juga termasuk faedah daripada istikharah. Kemudian ada seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki. Tanpa diteliti diterima. Sampai hari H pernikahan, sang perempuan ini orang yang solihah, perempuan yang baik, rajin ibadah, Masya Allah, istikharah terus kepada Allah, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai hari H, hari pernikahan, pengantin lakinya tidak datang-datang. Ternyata subhanallah, pengantin lakinya adalah laki-laki yang nakal. Dia baru saja pesta narkoba dengan teman-temannya, ditangkap polisi, masuk penjara. Ya. Jadi perempuan ini oleh Allah diselamatkan dari laki-laki yang tidak baik itu karena apa? Dia istikharah. Jadi selalu istikharah supaya kita mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Cerita ini sangat indah. Betapa pentingnya kita ini selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bercerita orangnya langsung Fadilatul Syekh Saleh Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba di Madinah, yang sering muncul di layar televisi Timur Tengah sana, dan ceramah-ceramahnya banyak di YouTube. Syekh Saleh Al-Maghamisi. Beliau masih muda. Beliau bercerita ketika itu beliau operasi jantung bypass, operasi besar. Ya, dioperasi. Selesai operasi, 24 jam setelah operasi dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Ternyata dokter-dokter yang menangani beliau ini seperti panik, bingung. Karena alat-alat, ya, data-data di alat-alat itu ternyata kok nggak seharusnya seperti itu. Datanya nggak normal ini, jantungnya nggak normal ini Mas Ian, parah. Akhirnya dokter ini musyawarah dengan dokter satunya terus sampai kurang lebih 14 dokter ahli musyawarah semuanya dalam kondisi panik semuanya. Akhirnya diberitahu Syekh, wahai Syekh Saleh, Anda harus dioperasi lagi. Wah,
Kaget beliau. Kenapa? Karena ternyata masih ada penyumbatan darah yang sangat fatal di jantung Anda. Dan ini harus segera operasi. Syekh Saleh langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil namanya orang ya ada perasaan grogi juga. Dibawa ke kamar operasi. Ini dalam kondisi semua dokter masih dalam keadaan panik ini. Panik semuanya, bingung. Bagaimana cara penanganannya? Alat-alatnya menunjukkan kondisinya fatal. Ini kritis sudah ini, harus segera ditangani. Dalam kondisi seperti itu, sebelum beliau dibius, ada seorang perawat. Ya, seorang perawat perempuan dari Libanon. Perawat, nggak kenal. Yang dirawat ini siapa nggak kenal. Yang dirawat ini adalah Syekh Saleh Al-Maghamisi, ulama yang sangat terkenal. Tapi perawat ini nggak kenal siapa dia. Perawat ini melihat orang pasien ini dalam keadaan takut, dalam keadaan ya gimana lah orang ya dalam kondisi begitu. Lalu apa kata perawat ini? Perawat ini bilang, "Sholli 'alan Nabi." Kamu baca sholawat aja. Kamu baca sholawat saja. Ya Rajul, oh ya Saleh, sholli 'alan Nabi. Karena ada namanya pasien Soleh gitu ya. Ini pasiennya namanya Soleh gitu. Ya Rajul, ya Saleh, sholli 'alan Nabi. Sholawatlah kamu kepada Nabi. Wah, Syekh Saleh merasa seperti tersambar halilintar. Wah, luar biasa. Ini yang menjadikan perawat ini ngomong ini adalah Allah. Ya, Allah yang menjadikan perawat ini menyuruh saya bersolawat. Langsung beliau mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang terjadi? Dokter semuanya tersenyum. Loh, ada apa? Kok tersenyum semuanya? Wahai Syekh Saleh, Anda tidak jadi dioperasi lagi. Loh kenapa? Darah Anda sudah jalan sekarang. Lancar semuanya, normal. Allahu Akbar. Ini berkat daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dipegang oleh beliau adalah Allah yang menjadikan perawat ini berbicara. Allah berbicara melalui lisannya perawat ini. Allahu Akbar. Yang dulu kan pernah kita bahas kan, berapa faedah sholawat? Ya, 40. Bahkan kalau mau kita perinci lagi lebih banyak. Fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada sebuah hadis ya tentang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersalawat kepada Anda?" Ya. Sampai akhirnya kesimpulannya sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku untuk membaca sholawat kepadamu." Artinya sahabat ini banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idan yakfikallahu ma ahammaka min amri dunya wa akhirah." Lalu gitu Allah akan mencukupkan kamu dalam urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Yang bertanya itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini sahih atau hasanun sahih. Ya, demikian wallahu a'lam. Kita masuk sesi tanya jawab. Kalau kita istikharah akan sesuatu pilihan, tapi kita tetap berdoa berharap pilihan yang diingini agar pilihan kita merupakan pilihan yang diridhai Allah, apakah boleh Ustaz? Itu bukan istikharah namanya. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi milik saya. Kalau dia milik orang, putuskan dengan orang itu, berikan saya. Ya. Itu namanya maksa Allah itu namanya. Jadi istikharah itu gini loh ya. Misalnya antum mau beli rumah. Atau gini. Masalah pernikahan aja yang paling gampang. Ya, pernikahan ya. Mungkin antum laki-laki ikhwan, ada seorang akhwat. Jelas orang yang baik, sholihah, rajin ngaji, akhlaknya baik. Sudah ditanyakan kemana-mana dia adalah seorang perempuan yang baik. Semuanya baik, positif. Nah, cara istikharahnya itu adalah menyebutkan, ya Allah,
aku akan menikah dengan si fulanah. Karena sudah pasti baik semuanya kan. Ya Allah, aku akan, kita sudah musyawarah, sudah musyawarah. Ya Allah, aku akan menikah dengan si fulanah. Kalau baik, mudahkan beri barokah. Kalau tidak baik, gagalkan, beri ganti yang baik. Istikharah dan melangkah. Melangkah sudah. Tawakal 'ala Allah, yang mantap, yang yakin ketika melangkah. Kalau goal nikah dengan dia, itulah jawaban istikharah. Kalau nanti ternyata nggak bisa menikah dengan dia, benar-benar nggak memungkinkan, jalan benar-benar buntu, ditembus dari manapun nggak bisa, ya sudah maksimal nggak bisa, itu juga jawaban daripada istikharah. Jadi itu istikharah. Jadi kalau seperti antum, misalnya, ya mau beli rumah, ini ada rumah, tetangganya baik-baik, sudah musyawarah dengan siapa-siapa. Semuanya berpendapat, ya cocok kamu di rumah itu, insya Allah bagus, tetangganya baik ini. Nah istikharahnya, ya Allah saya mau beli rumah itu, ya Allah saya mau beli rumah itu. Kalau baik mudahkan beri barokah, kalau enggak baik gagalkan beri ganti yang baik. Setelah itu melangkah beli rumah itu. Kalau berhasil beli rumah itu, itulah jawabannya istikharah. Kalau enggak berhasil beli rumah itu juga jawabannya istikharah. Jadi begitu. Jadi istikharah bukan ngambang. Ngambang nanti jawabannya nunggu mimpi, nunggu wangsit. Ya, nanti enggak ketemu-ketemu. Ya. Terkait istikharah, ada yang memahami harus ada dua pilihan terlebih dahulu baru boleh sholat istikharah. Tolong penjelasannya Ustaz. Enggak harus ada dua pilihan. Ini enggak harus ada dua pilihan, satu pilihan pun istikharah. Jadi tidak harus dua pilihan yang dipilih yang mana, enggak. Satu pun juga istikharah. Terkait dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah dan seterusnya, ana pernah mendapati riwayat di apa ini? Di Maktabah Syamilah, boleh dibaca setelah salam persis. Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau salam setelah salam itu yang dibaca adalah istighfar dan Allahumma antas salam, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Itu yang setelah salam. Nah setelah itu urut-urutannya silahkan. Cuman kalau subuh dan maghrib ya la ilaha illallah 10 kali itu dulu, karena kaki kita masih belum berubah. Kakinya belum berubah. Bagaimana cara memastikan bahwa hasil istikharah kita adalah pilihan yang terbaik, mantap dan pas? Bagaimana tanda-tandanya pilihan kita ini baik atau buruk? Ya kita tidak tahu itu semuanya serba gaib. Yang jelas kita sudah minta petunjuk Allah, kita sudah musyawarah dengan manusia dan melangkah. Kalau terjadi, itulah jawabannya istikharah. Kalau tidak terjadi, itu juga jawabannya istikharah. Bagaimana kalau orang sudah istikharah, menikah, setelah menikah cerai? Loh, kan dulu sudah istikharah. Iya, istikharahnya adalah jawabannya itu, bahwa yang terbaik bagi kamu adalah menikah dalam sekian lama dan jodohnya sudah habis. Seperti itu. Yang penting kita selalu husnudzon kepada Allah, bahwa pilihan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Mungkin kita anggap tidak baik, ternyata baik. Kita anggap buruk, ternyata baik. Ini yang terakhir, apakah kita boleh kita makmum di belakang imam yang orang jil, ya, jaringan Islam liberal? Kalau tidak boleh, apa boleh kita makmum di belakang imam yang mengamalkan bid'ah dalam sholat subuhnya? Kalau dua-duanya tidak boleh, maka apakah boleh kita sholat subuhnya di rumah saja? Karena kalau mencari masjid lain yang sholat subuhnya tidak mengamalkan bid'ah, jauh dan ana takut ketinggalan sholat jamaahnya. Mohon penjelasannya. Kalau orang jil liberal, yang dalam arti dia mengatakan Al-Quran tidak relevan lagi, hukum Islam adalah hukum yang primitif dan semisalnya, nah ini kafir. Nggak boleh kita bermakmum di belakang dia. Nggak boleh, karena dia orang kafir. Bagaimana kalau melakukan bid'ah? Ya dilihat dulu bid'ahnya bid'ah apa, karena bid'ah ada dua. Bid'ah yang mufassiqah atau mukaffirah, yang menjadikan seseorang itu kafir atau menjadikan seseorang itu fasik.
Kalau bid'ah yang menjadikan orang itu kafir, enggak boleh sholat di belakangnya. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, mencaci maki Aisyah, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jangan bermakmum belakangnya. Karena bid'ahnya ini bid'ah yang bisa menjadikan orang kafir. Adapun kalau bid'ah karena bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Kalau mungkin dalam masalah zikir-zikir ini itu enggak apa-apa, sah salatnya, tetap salat di sana, tetap salat di situ. Ya, salatnya dia adalah salat yang sah. Wallahu a'lam, itu dulu. Berarti ini adalah penutupan pertemuan kita menjelang Ramadan, dan insyaallah kita bertemu lagi nanti setelah selesai Ramadan. Dan juga saya mohon maaf kalau selama ini ada kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang kasar ya. Dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita ketemu dengan bulan Ramadan bisa beribadah sebaik-baiknya dan Allah menerima amal ibadah kita. Dan nanti insyaallah di Masjid An-Nur ada kajian rutin tiap sore selama Ramadan mulai tanggal 1 sampai terakhir kitab tauhid insyaallah. Kita akan menghatamkan kitab tauhid itu. Pembahasan yang amat sangat penting, ilmu yang sangat wajib, aujabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib adalah belajar tauhid. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah, umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.